Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan untuk mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan pada pertemuan ketiga dengan topik diagnosis dan tanda-tanda kehamilan. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mengetahui tentang tanda kemungkinan hamil. Lalu yang kedua adalah tanda tidak pasti kehamilan, yang ketiga tanda pasti kehamilan, dan 4 diagnosis kehamilan. Baik, yang pertama itu kita akan membahas tanda kemungkinan hamil. Tanda kemungkinan hamil itu baru menggambarkan bahwa seorang ibu dikatakan mungkin hamil, tapi belum bisa dikatakan dia hamil secara real atau secara pasti. Jadi masih disebut kemungkinan apabila kita mendapatkan wanita dengan yang pertama uterus dan perut membesar, ya. Jadi ibu yang perutnya besar kan belum tentu dia hamil sebenarnya, ya. Jadi masih mungkin hamil. Contoh orang yang gendut juga perutnya juga besar, tapi kan dia nggak hamil. Tuh, jadi ini masih tanda kemungkinan hamil. Di sini penjelasannya adalah terjadi perubahan bentuk, besar, dan konsistensi rahim. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahwa uterus membesar dan makin lama makin bundar bentuknya. Pemeriksaan dalam itu artinya pemeriksaan melalui vagina, ya. Jadi tangan pemeriksa masuk melalui vagina ibu. Baik, tanda kemungkinan berikutnya adalah tanda Hegar. Tanda Hegar ini ditemukan pada usia kehamilan 6-12 minggu, di mana segmen bawah rahim itu teraba lebih lunak dibanding dengan bagian yang lainnya. Jadi, apabila kita melakukan pemeriksaan seperti contoh di gambar itu, tangan kanan masuk melalui vagina, tangan kirinya di atas simfisis ibu. Nah, itu teraba seolah-olah kedua jari bertemu antara jari yang berada di tangan kanan dan juga tangan kiri. Berikutnya, tanda kemungkinan hamil adalah tanda Chadwick. Tanda Chadwick itu adanya hipervaskularisasi, gitu ya, yang mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih kemerahan, lebih kebiruan, atau ada juga yang menyebutkan lebih keunguan, disebut lividae, gitu ya. Artinya hipervaskularisasi itu banyak aliran pembuluh darah di sana. Jadi warna porsio atau mulut rahim, ya teman-teman, seperti di gambar itu mulut rahim, porsio, tampak berwarna livide, agak kebiruan, atau ada yang menyebutkan agak keunguan, beberapa referensi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari hormon estrogen. Jadi selama kehamilan itu kan memang ada peningkatan dari hormon baik estrogen maupun progesteron. Nah, teman-teman, mulut rahim ini, porsio inilah tempat di mana nantinya saat persalinan si mulut rahim ini, porsio ini akan menipis dan membuka, gitu ya. Ada pembukaan dan ada penipisan, sehingga nanti janin bisa lahir melalui vagina. Berikutnya, tanda kemungkinan hamil adalah tanda Piszczek, di mana keadaan uterus mengalami pembesaran. Terkadang pembesarannya itu tidak rata, tetapi di daerah telur berimplantasi, bernidasi, gitu ya. Jadi di mana pertemuan antara sel sperma dan sel ovum kan jadi zigot, ya. Nanti dia akan menempel di dinding rahim, gitu. Yang normal biasanya akan menempel di bagian fundus uteri, ya, bagian teratas dari uterus. Terus dia akan lebih besar di bagian tempat berimplantasi telur tersebut, gitu, sehingga terlihat ukuran uterusnya menjadi tidak simetris. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan pembesaran tersebut, seperti di gambar, ya. Ini gambar dari tanda Piszczek. Berikutnya adalah tanda Godels, teman-teman. Jadi di sini keadaan di mana serviks menjadi lunak pada perabaan selunak bibir atau ujung bawah daun telinga. Jadi selunak bawah daun telinga kalian, silahkan diraba masing-masing, ya. Tanda kemungkinan hamil berikutnya adalah namanya
Braxton Hicks, teman-teman. Itu artinya kontraksi-kontraksi kecil pada uterus. Jadi sebenarnya Braxton Hicks ini sudah ada referensi yang menyatakan dari awal trimester 1 sebenarnya Braxton Hicks itu sudah ada gitu. Cuman biasanya ibu belum merasakan, belum terbiasa dengan kontraksi tersebut. Begitu juga dengan kita akan menyebutnya nanti saat mau persalinan, ada yang namanya His palsu atau Braxton Hicks ini. Jadi bukan benar-benar His atau kontraksi untuk ibu bersalin. Ya, jadi di sini ada penjelasannya, bila uterus dirangsang maka akan lebih mudah berkontraksi. Waktu palpasi atau pemeriksaan dalam uterus yang tadinya lunak akan menjadi keras karena kontraksi. Jadi nanti kalau misalkan ibunya sedang berkontraksi, kita akan meraba perutnya ibu tegang, lebih tegang ya. Apalagi kalau mau bersalin biasanya bisa sampai keras seperti batu gitu ya. Tanda ini khas untuk masa uterus dalam masa kehamilan. Berikutnya, tanda yang dikatakan masih tanda kemungkinan hamil. Salah satunya yang terakhir adalah reaksi kehamilan positif. Jadi hasil HCG atau tes HCG, tes Human Chorionic Gonadotropin pada air kencing, terutama pada pagi hari itu positif, menunjukkan angka positif ya. HCG itu dihasilkan oleh siapa? Nah, teman-teman baca referensinya lebih lanjut. Gitu, kenapa ibu hamil kok menghasilkan HCG. Nah, HCG itu siapa sih? Berasal dari mana? Akhirnya dia yang menyebabkan tanda positif pada tes PEG. Gitu. Terus tes kehamilan positif ini dapat membantu menentukan diagnosis kehamilan sedini mungkin. Iya, ini salah satunya. Tetapi nantinya bisa muncul diagnosis lain. Jadi walaupun tes HCG-nya positif, belum tentu ibu hamil kalau tidak disertai dengan tanda kehamilan yang lain. Berikutnya kita akan masuk ke tanda tidak pasti kehamilan. Jadi tanda-tanda ini artinya yang tidak bisa menegakkan diagnosa bahwa ibu itu hamil. Jadi tidak pasti, gitu ya tandanya. Ya, dari tanda tidak pasti kehamilan itu yang pertama adalah aminor atau tidak menstruasi. Jadi kalau aminor atau tidak menstruasi itu bisa kita pakai untuk mengukur umur kehamilan, dihitung dari tanggal hari pertama haid terakhir. Jadi teman-teman nanti sudah harus familiar dengan namanya HPHT. HPHT itu singkatan dari hari pertama haid terakhir. Maksudnya apa hari pertama haid terakhir? Jadi bulan apakah ibu terakhir dapat menstruasi? Contoh, saya dapat menstruasi terakhir adalah bulan Februari. Sekarang bulan Maret saya belum dapat menstruasi sama sekali. Di Februari saya dapat menstruasinya hari pertama keluarnya itu tanggal 1. Hari selesainya tanggal 5 Februari. Jadi yang dikatakan hari pertama haid terakhir itu adalah tanggal 1 Februari. Bukan tanggal 5-nya selesai haidnya, tapi hari pertama kali saat menstruasinya keluar. Berikutnya adalah tanggal persalinan atau taksiran persalinan, disingkat dengan TP. Jadi nanti kita akan bisa menghitung dari HPHT itu akan bisa dihitung kapan sih taksiran ibu untuk melahirkan. Tanda tidak pasti hamil berikutnya adalah mual, nausea, dan muntah emesis. Sering terjadi pada pagi hari, tapi tidak selalu ibu hamil mengalami hal tersebut. Keadaan ini lazim kita sebut dengan yang namanya morning sickness. Morning itu artinya pagi, sickness itu artinya sakit gitu ya. Jadi sakit yang hanya ada di pagi hari. Nah, untuk mual dan muntah itu ada juga akibat pengaruh HCG di awal kehamilan ya. Kita bisa memberikan solusi kepada ibu, makan sedikit tapi sering. Hindari makan makanan yang memicu untuk terjadinya mual maupun muntah. Contoh, makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asam, ya, atau makanan-makanan bersantan, berminyak. Sebaiknya dihindari oleh ibu hamil yang memang mengalami morning sickness, mual muntah di pagi hari.
Dikatakan mual muntah itu biasanya tidak berlebihan ya, dan biasanya terjadi hanya di pagi hari, makanya kita sebut morning sickness. Untuk tanda tidak pasti kehamilan berikutnya adalah mamae atau payudara menjadi tegang dan membesar. Nah, payudara ini biasanya pada ibu hamil, jangan kaget kalau tiba-tiba terlihat lebih besar ya dari normalnya, dari masa dia gadis. Kenapa? Ya karena ada pengaruh dari perubahan hormon yang terjadi selama masa kehamilan. Berikutnya ada dia mengalami hiperpigmentasi pada areola mamae. Teman-teman, yang disebut areola mamae itu bagian kehitaman pada puting susu. Teman-teman kan pasti punya masing-masing ya. Nah, puting susunya itu mengalami hiperpigmentasi puting susu, sekitar puting susu. Jadi bukan cuma putingnya tapi yang berwarna kehitaman. Nah, artinya hiperpigmentasi itu berarti warnanya menjadi lebih gelap lagi. Terus berikutnya puting susu semakin menonjol, kelenjar Montgomery menonjol, pembuluh darah bermanifest sekitar payudara. Jadi banyak pembuluh darah di sana. Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh estrogen dan juga progesteron yang merangsang ductus itu saluran, dan juga alveoli pada mamae, sehingga glandula Montgomery tampak lebih jelas. Jadi memang dari masa kehamilan ductus saluran-saluran ASI gitu ya, beserta alveoli atau otot polos yang ada pada mamae itu sedang dipersiapkan untuk nantinya dipakai pada saat masa nifas setelah melahirkan untuk menyusui. Tanda tidak pasti kehamilan berikutnya adalah tidak ada nafsu makan. Jadi biasanya akan muncul pada bulan-bulan pertama masa kehamilan, tetapi setelah itu nafsu makan akan timbul lagi. Kenapa tidak nafsu makan? Karena kemungkinan besar ibu akan mengalami tadi morning sickness. Jadi dia kesulitan untuk makan secara rutin. Menyambung tadi tidak nafsu makan, tetapi setelah masuk trimester 2 biasanya keluhan-keluhan untuk ketidaknyamanan seperti morning sickness, mual muntah di awal di pagi hari itu akan menghilang gitu ya, sehingga dia nafsu makannya akan kembali seperti semula. Lanjut, tanda berikutnya adalah sering kencing. Jadi kenapa ibu hamil itu sering kencing? Kandung kencing tertekan oleh uterus yang mulai membesar, ya, itu ya. Lalu itu di trimester pertama. Jadi di mana uterus kan tadinya kecil ya, makin lama dia semakin membesar dan akhirnya menekan kandung kemih. Untuk triwulan kedua, trimester kedua, umumnya keluhan sering kencing ini akan hilang. Kenapa? Karena uterus yang sudah membesar itu akan keluar dari rongga panggul gitu, jadi tidak lagi menekan kandung kemih. Nah, keluhan sering kencing itu akan muncul lagi nanti, ketemu di trimester 3 gitu. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena pada trimester 3 itu janin akan mulai turun masuk ke rongga panggul sehingga akan kembali menekan kandung kemih. Jadi biasanya keluhan sering kencing ada di trimester 1 dan juga trimester 3. Penyebabnya beda. Kalau trimester 1 akibat uterusnya menekan kandung kemih, tapi kalau trimester 3 ada janin yang mulai turun memasuki rongga panggul sehingga menekan kandung kemih. Tanda berikutnya adalah obstipasi atau kesulitan buang air besar ya, di mana tonus otot menurun disebabkan oleh pengaruh dari hormon steroid dan juga hormon progesteron ya, yang melambatkan aktivitas otot-otot. Tanda berikutnya adalah pigmentasi di kulit. Biasanya akan muncul di atas usia kehamilan 12 minggu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di gambar itu ada gambar terlihat jelas kalau di pipi ibu itu muncul seperti kehitaman ya. Kita kenal namanya kloasma gravidarum, bintik-bintik kecoklatan kehitaman yang biasanya muncul pada ibu hamil di bagian wajah gitu. Terus juga pigmentasi nggak cuma di muka tadi namanya kloasma gravidarum, tapi juga ada hiperpigmentasi di areola mamae di sekitar puting susu.
Begitu juga daerah leher biasanya akan menjadi lebih hitam. Dan juga ada yang namanya linea, teman-teman. Linea itu artinya garis. Linea itu nanti kita akan ketemu yang namanya linea alba dan juga linea nigra. Kalau linea nigra itu biasanya muncul pada ibu hamil primigravida. Artinya primigravida adalah ibu yang pertama kali hamil anak pertama, primigravida. Itu lineanya atau garis ya yang memanjang dari pinggir atas simpisis. Teman-teman kalau tahu pinggir atas simpisis itu tempatnya bulu pubis ya, bulu kemaluan, sampai garisnya itu ke pusarnya ibu gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu linea, tarik garis saja deh dari simpisis pubis kalian ke perut. Nah, itu ada garis tuh biasanya pada kehamilan akan lebih jelas. Kalau pada ibu primi namanya linea nigra, kalau ibu multigravida atau kehamilan lebih dari satu itu dia linea atau garisnya berwarna putih, disebut linea alba. Nah, untuk linea itu sendiri, linea pada kehamilan, garis pada kehamilan itu tadi bisa dari pinggir atas simpisis sampai dengan perut, bisa memanjang sebenarnya sampai ke daerah PX. Itu terjadi karena pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanofor dan juga kulit. Itu ya. Terus bisa juga muncul nanti ada yang namanya striae gravidarum ya di daerah sekitar perut ibu karena akibat adanya hiperpigmentasi dan juga adanya peregangan pada kulit ibu. Ya teman-teman, ini tampilan payudara ya pada ibu yang sedang hamil. Kita lihat perbedaan di daerah areola mamainya atau areola pada bagian payudaranya itu ya. Terlihat mana yang ibu tidak hamil, ibu hamil di kehamilan awal, dan ibu hamil jika usia kehamilannya sudah aterm atau sudah matang, dimana terlihat bahwa lebih terlihat kehitaman berwarna lebih hitam. Nah, ini teman-teman tadi gambaran yang saya sebutkan, striae dan juga linea. Linea itu garis ya. Kalau teman-teman lihat di gambar, yang paling atas itu garis dari pinggir atas simpisis sampai dengan bisa sampai ke PX gitu. Biasanya jelasnya sampai di pusar. Nah, itu garis-garis di sampingnya dinamakan striae gravidarum. Itu juga di bawah di punggung. Jadi striae bisa muncul tidak hanya di perut tapi bisa juga di punggung, di perut, di payudara, di belakang badan, di paha, di sekitar pusat gitu ya. Atau kita kenal juga namanya stretch mark gitu. Itu bukan karena digaruk sebenarnya teman-teman, tapi karena adanya pengaruh hormon dan juga ada peregangan dari kulit ibu. Yang tadinya dia kurus, hamil kan berarti berat badannya bertambah, kulitnya meregang gitu ya. Jadi timbullah yang namanya striae, striae gravidarum. Linea itu garis. Ada linea nigra pada ibu primigravida, dan linea alba pada ibu multigravida. Berikutnya adalah varisas teman-teman. Jadi biasanya akan sering dijumpai pada triwulan terakhir atau trimester akhir. Pada multigravida atau ibu yang hamil lebih dari satu kali, kadang varisas ditemukan pada kehamilan terdahulu, kemudian timbul kembali pada kehamilan berikutnya. Berikutnya kita akan masuk ke yang namanya tanda pasti kehamilan. Berarti kalau sudah ada tanda-tanda ini, dia pasti nih hamil, memang benar ibunya hamil. Gitu ya. Kita akan lihat apa saja tanda pasti kehamilan. Tanda pasti yang pertama adalah ibunya merasa gerakan janin. Jadi ibunya merasa di perutnya ada sesuatu yang bergerak. Nah, untuk gerakan janin pada primigravida atau ibu yang baru pertama kali hamil, biasanya ibu baru akan merasakan gerakan janin pada usia kehamilan 18 minggu. Kalau ibu multigravida pada kehamilan 16 minggu. Jadi ibu yang baru pertama kali hamil, dia masih belum peka terhadap gerakan janin. Jadi maka biasanya dia baru akan bisa ngerasa di 18 minggu. Kalau ibu multigravida berarti kan dia udah pernah hamil sebelumnya. Jadi dia akan lebih peka untuk merasakan gerakan janin.
Nah, pada bulan keempat dan kelima, janin itu kecil jika dibandingkan dengan banyaknya air ketuban. Jadi, kalau kita menggoyangkan, maka anak bisa melenting di dalam rahim. Kita sebut namanya balotemen. Balotemen itu artinya melenting ya, teman-teman. Tanda pasti kehamilan berikutnya adalah teraba bagian-bagian janin. Jadi, saat kita melakukan pemeriksaan secara palpasi, ya, kalau ingat kan pemeriksaan ada inspeksi melihat, palpasi memegang, meraba, auskultasi mendengar, perkusi mengetuk. Jadi kita cek pada perut ibu menggunakan cara palpasi menurut Leopold. Leopold itu nama orang yang menemukan perasat ini. Kita bisa cek nanti terabalah bagian-bagian janin. Bisa teraba bagian kepalanya, bisa bokong, bisa punggung, atau bagian-bagian kecil janin itu adalah ekstremitas, baik tangan atau kaki. Tanda pasti berikutnya adalah denyut jantung janin terdengar ya. Jadi DJJ akan bisa terdengar dengan menggunakan Doppler, alat yang paling kanan teman-teman. Itu pada usia kehamilan minimal 12 minggu. Sedangkan untuk pakai lenek ya, yang ibu bidannya sedang memeriksa menggunakan lenek itu teman-teman biasanya akan baru bisa terdengar jelas sekitar 18 sampai 20 minggu. Tanda pasti berikutnya adalah terlihat kerangka janin pada pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Jadi kalau dengan pemeriksaan USG kita akan bisa melihat kantong janin, panjangnya janin, diameter biparietal pada bagian kepala, sehingga dapat dicek berapa usia kehamilan dari janin tersebut. Baik, pada slide ini akan menggambarkan atau menjelaskan mengenai kondisi-kondisi yang ada gambaran seperti wanita hamil, tapi sebenarnya mereka itu tidak mengalami kehamilan. Contoh yang pertama adalah pseudociesis, di mana ibunya mengalami aminor atau tidak menstruasi, perut membesar, walaupun sebenarnya uterusnya ukurannya normal saja, dan pas dicek tes packnya adalah negatif. Biasanya ini terjadi pada wanita-wanita yang sangat menginginkan kehamilan gitu ya. Terusnya kondisi berikutnya adalah ada mioma uteri, di mana dia juga perutnya membesar, rahimnya membesar, tetapi terdapat benjolan-benjolan. Terusnya saat dicek tes packnya negatif dan dia ada mengeluarkan banyak perdarahan. Berikutnya adalah kondisi kista ovari, di mana mungkin ada menopause ya. Biasanya terjadi pada wanita dengan usia lebih dari 45 tahun dan tidak menstruasi lagi, itu menopause. Lalu perut membesar, tapi pada pemeriksaan dalam uterus sebenarnya biasa ukurannya, tanda kehamilannya negatif. Lama pembesaran perut dapat melampaui umur kehamilan. Jadi seperti dia lebih besar, harusnya misalnya usia 12 minggu itu ukurannya 3 jari atas simfisis. Tapi kalau pada kista ovari mungkin perutnya malah bisa terlihat lebih besar. Untuk retensi urin, nah uterus sebenarnya sebesar biasa, tanda kehamilannya negatif, tapi karena ada tahanan pada urin, maksudnya urinnya sulit untuk BAK, dia bisa perutnya terlihat membesar. Menopause, biasanya ada aminor atau tidak menstruasi. Umur wanita kira-kira di atas 43, kalau di sini ya bisa di atas 45 juga, ada referensi yang menyatakan seperti itu. Uterusnya sebesar biasa, tanda dan reaksi kehamilannya juga negatif. Berikutnya adalah hematometra, di mana ada aminor yang dapat melampaui umur kehamilan. Perut sakit setiap bulan, terjadi penumpukan darah dalam rahim, saat dites pack hasilnya negatif. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai tanda tidak pasti hamil, tanda kemungkinan hamil, tanda pasti hamil, berikutnya kita masuk ke diagnosis kehamilan atau diagnosa kehamilan. Teman-teman, diagnosa itu apa sih? Diagnosa itu adalah kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan kepada klien, ini khususnya di sini kliennya ibu hamil ya, kita akan ada yang namanya data subjektif teman-teman. Data yang berasal dari ibunya. Ibunya kita tanya-tanya namanya siapa, alamatnya di mana, ini hamil keberapa, pola makannya gimana, tidur, menstruasi, penyakit-penyakit yang diderita, dan lain-lain. Itu namanya kita melakukan anamnesa.
Berikutnya adalah data objektif. Data objektif ini adalah data yang kita dapat setelah kita melakukan pemeriksaan. Kita yang memeriksa, terus kita akhirnya mendapatkan data objektif. Berarti berasal dari si pemeriksa, bidan. Contoh ya, bidan memeriksa dari kepala sampai kaki, hasilnya apa saja. Nah, itu masuk ke data objektif. Begitu juga dengan pemeriksaan lab, itu masuk juga pemeriksaan data objektif. Setelah dapat data subjektif dan objektif, kita nantinya akan bisa mengambil kesimpulan berupa diagnosa kehamilan. Diagnosa kehamilan nanti akan muncul namanya GPA. G itu singkatan dari gravida, berarti dia hamil keberapa. P itu partus, dia pernah melahirkan berapa kali. A itu abortus, dia pernah keguguran berapa kali. Contoh teman-teman hamil pertama nih semuanya, berarti akan ketemu yang namanya G1 karena pertama kali hamil, P0 dan A0. Begitu ya. Terus nanti ada keterangannya, lanjutannya, berapa usia kehamilannya. G1 P0 A0, usia kehamilan 16 minggu gitu. Tergantung nanti usia kehamilannya yang akan kita pelajari lebih lanjut cara menghitung kehamilannya. Begitu juga lanjut dengan diagnosis janin. Nanti presentasinya apa, letak janinnya apa, janin hidupkah, janin tunggal. Biasanya akan muncul janin tunggal, hidup, intrauteri, dan presentasinya apa? Letak kepalakah, letak bokong, ya, atau letak lintang. Ya, ini kita masuk untuk diagnosa ibu ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya, ada GPA, gravida, partus, dan abortus. Cara penulisannya seperti ini, G1 P0 A0. Data dasarnya dari mana? Dari data subjektif. Data subjektif berarti data yang disebutkan oleh klien, gitu ya, dijawab oleh klien. Ibu mengatakan ini adalah hamil yang pertama. Ibu mengatakan bahwa dia nggak pernah melahirkan dan juga nggak pernah keguguran. Jadi ketemulah G1 karena kehamilan pertama, P0 karena nggak pernah bersalin atau partus, dan A0 karena nggak pernah keguguran atau abortus. Nah, di sini ada yang namanya anamnesis, teman-teman. Jadi mengkaji ya. Nah, ada sesi tanya jawab, menganamnesa, menanyakan kepada klien. Kita kalau ke ibunya hamil, kita akan tanya, ini riwayat kehamilan, bersalin, dan nifas sebelumnya, termasuk bayi yang pernah dilahirkan. Ini kehamilan keberapa? Usia kehamilannya berapa bulan, Bu? Gitu ya. Terus kalau waktu bersalin yang lalu, dia bersalinnya aterem kah atau preterem kah atau posterem gitu, pernah mengalami keguguran atau abortus atau tidak. Lalu kalau bersalin dulu, yang dulu itu spontan kah atau dengan tindakan menggunakan alat baik vakum atau forceps, penolongnya siapa, dokter atau bidan, apa dia operasi sesar gitu ya. Lalu keadaan pasca persalinan, masa nifasnya bagaimana, menyusui atau tidak, ada perdarahan atau tidak pada waktu masa nifas, ada eklamsi atau tidak, ada darah tinggi atau tidak, dan juga keadaan janinnya. Dulu janin yang pertama, bayi yang pertama jenis kelaminnya apa, berat badan lahirnya berapa, usia anaknya saat ini berapa tahun. Nah, itu ya. Nah, gambaran di slide ini itu contoh membuat tabel dari yang tadi ditanyakan di atas di slide sebelumnya gitu ya. Jadi akan bisa lebih gampang melihatnya. Nanti dibentuk dalam bentuk tabel pada saat kita melakukan pendokumentasian. Kalau ini hamil pertama ya udah ditulis seperti contoh, ditulis 1 hamil ini gitu ya. Kalau ini anak kedua berarti nomor satunya diisi data anak pertama, diisi data waktu persalinan yang pertama. Nah, keduanya baru ditulis hamil ini. Dan seterusnya, kalau dia hamilnya 5 ya berarti 5-5-nya juga harus ditulis. Dia pernah keguguran 3 kali, pernah melahirkan 1 kali, yang ini adalah hamil kelima, ditulis semua di situ ya, teman-teman. Nah, itu tadi dari data subjektif ya. Jadi data subjektif sebenarnya yang akan kita anamnesa nggak cuma poin dia pernah melahirkan berapa kali gitu, tapi banyak yang harusnya akan kita tanyakan. Ini cuma gambaran sedikit sebelum nantinya kita akan memang ada sesi tersendiri untuk pengkajian dan juga untuk dokumentasi ya teman-teman. Nah,
Ini berikutnya kita masuk data objektif. Data objektif itu berarti yang terlihat, yang dapat dilihat, diperiksa oleh bidan atau tenaga kesehatan. Contoh ya di sini areola puting susu hitam dan bersih. Kolostrum itunya atau kolostrum itu ASI ya, yang keluar di hari-hari pertama. Pada ibu sudah keluar, perutnya membesar, ada strie, ada linea, gitu. Itu masuk data objektif. Berikutnya adalah kita akan menghitung yang namanya usia kehamilan untuk nanti akan mengambil kesimpulan berupa diagnosa. Usia kehamilan itu dihitungnya dari mana? Diambil dari mana ya? Dari data subjektif. Data subjektifnya ibu mengatakan dia hari pertama haid terakhirnya tanggal berapa gitu ya. Kita pakai namanya rumus untuk menghitung tafsiran persalinan itu namanya rumus Nagel, teman-teman. Ini rumus Nagel dipakai untuk menentukan tafsiran persalinan. Ada syarat siklus haidnya harus teratur, kurang lebih 28 hari. Terusnya untuk bulan dia menstruasi terakhirnya April sampai Desember gitu ya. Nanti itu pakai rumus H hari plus 7, bulan min 3, tahunnya plus 1. Kalau dia menstruasinya di bulan Januari sampai dengan Maret, bulan 1 sampai 3 itu nanti rumusnya hari plus 7, bulan plus 9, tahunnya nggak usah ya apa yang jadi cuman H plus 7 sama bulannya plus 9 plus 7 plus 9. Contoh kalau di sini HPHT 18 April 2006, TP-nya 25 Januari 2007. Jadi ini 18-nya tanggal 18-nya ditambah 7, bulan Aprilnya bulan 4-nya itu dikurang 3, tahunnya 2006 ditambah 1. Ketemulah tafsiran persalinannya 25 Januari 2007. Nah, kalau lupa HPHT, tanyakan tentang kapan pertama kali merasakan gerakan janin. Jadi kita nanti bisa menghitung, memperkirakan, oh ternyata primigravida itu gerakan janin kan biasanya 18 minggu. Kalau multigravida biasanya 16 minggu. Teman-teman untuk penghitungan usia kehamilan, nanti kita bisa juga lihat di slide berikutnya. Dan saya ada video tersendiri ya untuk menghitung tafsiran persalinan dan juga usia kehamilan. Itu karena kalau satu slide aja kayaknya nggak cukup. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, ini teman-teman ada untuk menghitung usia kehamilan. Sebetulnya ada banyak cara. Ada cara yang menghitung per tiap bulannya gitu, per tiap minggu, atau pakai cara ini, dimana untuk menentukan usia kehamilan itu tanggal kunjungan dikurang tanggal HPHT, hari pertama haid terakhir. Nanti dikali 4/1/3. Nah, teman-teman ada tulisan tuh di bawah itu 4/1/3, itu 4/1/3 ya teman-teman. Jadi contoh di sini, tanggal kunjungannya 19 bulan Maret tahun 2019. Lalu HPHT hari pertama haid terakhirnya tanggal 12 bulan Januari tahun 2019. Dikurangin, 2019 kurang 2019 kan 0 ya, nggak ada. 3 kurang 1 adalah 2, 19 kurang 12 adalah 7. Yang dikali 4/1/3 itu adalah 2-nya teman-teman. Jadi 2 kali 4 adalah 8 minggu. 2 kali 1/3 adalah 2/3. 2/3 udah ada rumusnya teman-teman di samping. 2/3 itu adalah 5 hari. Gitu ya, kalau 1/3 adalah 2 hari. Kalau 2/3 adalah 5 hari. Tinggal ditaruh deh di situ. 5 hari. Turunin lagi, ditambah lagi 7 hari. Di sini yang dari 19 kurang 12, 7 hari. Jadi ketemulah nanti 8 minggu 12 hari. Nah, 12 hari itu berapa sih? 12 hari itu adalah 1 minggu 5 hari. Nah, 1 minggunya ditambah ke 8 jadi 9 minggu. Sisanya adalah 5 hari. Jadi usia kehamilan ibu tersebut adalah 9 minggu 5 hari. Mungkin teman-teman masih agak bingung. Teman-teman nanti bisa lihat video pembelajaran saya ya mengenai penghitungan usia kehamilan. Intinya teman-teman di tabel ini boleh menghafalkan semuanya, boleh nih tabel yang biru. Kolom biru 1/3 2 hari, 2/3 adalah 5 hari. Kalau saya senangnya ya itu ngafalin di 2 poin itu aja, 1/3 adalah 2 hari, 2/3 adalah 5 hari.
Nah, ini untuk periode kehamilan teman-teman udah tahu ya, dari diskusi kita di pertemuan pertama juga teman-teman sudah tahu. Trimester pertama itu adalah dari usia kehamilan 0 sampai dengan 12 minggu. Referensi ada yang bilang gitu ya. Terus trimester kedua adalah 13 sampai dengan 28 minggu. Nanti trimester ketiga adalah 29 sampai 40 minggu. Nah, ini teman-teman, ada yang namanya termasuk dalam data objektif itu adalah pemeriksaan Leopold. Nah, Leopold itu salah satunya tujuannya adalah mengukur tinggi fundus uteri pada Leopold 1. Mengukur tinggi fundus uteri dan menentukan bagian apa yang berada pada fundus ibu. Gitu ya. Kalau tidak hamil berarti sebesar telur ayam, biasanya rahim kita. Lalu kehamilan 8 minggu telur bebek, baru deh pada kehamilan 12 minggu teraba 3 jari di atas simpisis. Simpisis itu di mana sih teman-teman? Yang ada rambut pubis di gambar itu ya. Bulu pubis, rambut kemaluan. Nah, itu adalah atas simpisis. Berikutnya adalah kehamilan 16 minggu itu pertengahan antara simpisis dan pusat. Pusat itu pusar wudel, gitu ya. Kalau 20 minggu itu 2 sampai 3 jari di bawah pusat, 24 minggu itu sepusat, 28 minggu adalah 3 jari di atas pusat, 32 minggu adalah pertengahan antara pusat dan prosesus sipoideus. PX kita singkatnya. Prosesus sipoideus itu di dekat ulu hati ya. Di ulu hati situ. Lalu kehamilan 36 minggu adalah 3 jari di bawah PX. Teman-teman, yang ini harus dihafalin ya. Jadi kita nanti bisa dengan mudah memeriksa ibunya. Kita bisa tahu juga sesuai atau enggak ibunya sesuai dengan usia kehamilan. Contoh, ibunya datang mengaku sudah 28 minggu. Berarti sekitar 7 bulan. Harusnya 3 jari di atas pusat. Tapi saat kita palpasi, dia masih sepusat. Nah, berarti tanda tanya, apakah ibunya salah saat memberitahu hari pertama haid terakhirnya, atau ada pertumbuhan janin yang terhambat, terganggu, intrauterine growth rate retardation IUGR yang mungkin bisa terjadi pada bayi. Itu nanti kita bisa cross check, makanya kalau kita tahu normalnya tuh seperti apa sih, jadi saat ketemu yang nggak normal kita tahu kalau itu ada ketidaknormalan. Kalau kita bisa deteksi dini seperti di bahan diskusi ya, kita jadinya akan bisa mencegah untuk tidak terjadi komplikasi. Nah, teman-teman, ini ada pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan senti gitu ya. Jadi bisa 22 sampai 28 minggu, biasanya 24 sampai 25 cm di atas simpisis. Terus 28 minggu sampai dengan 40 minggu. Di sini ada sentiannya, teman-teman nanti bisa menghafal lebih lanjut. Nah, kalau ini adalah namanya inspeksi, teman-teman. Pemeriksaan pada abdomen atau perut itu yang pertama dilakukan adalah inspeksi, melihat apakah ada pembesaran, pembesarannya simetris atau tidak. Nah, biasanya kita juga cek apakah ada bekas luka operasi atau tidak. Gitu. Kalau bekas operasi sesar ya berarti kita tahu anak pertama di sesar. Terus kita cek juga lineanya, kita cek juga strienya untuk inspeksi, melihat ya. Setelah inspeksi kita akan masuk ke palpasi, teman-teman. Nah, palpasi itu perabaan. Itu kita akan ketemu sama yang namanya Leopold. Leopold itu ada Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Leopold 1 itu untuk menentukan tinggi fundus uteri, TFU ya, sehingga usia kehamilan dapat diketahui. Yang berikutnya adalah untuk menentukan bagian janin apa yang berada di bagian fundus. Kalau kepala berarti akan teraba bulat, keras, dan melenting. Sedangkan kalau bokong akan teraba kurang bulat, lunak, dan tidak melenting. Berikutnya adalah Leopold 2, itu untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada sisi kiri dan sisi kanan ibu. Kalau punggung akan teraba satu tahanan keras memanjang seperti papan. Kalau ekstremitas akan teraba bagian-bagian kecil janin. Bagian-bagian kecil janin itu kaki dan tangan ya. Berikutnya ada Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin. Bagian terendah janin, dan yang keduanya adalah menentukan apakah bagian terendah tersebut sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau belum. Jadi ada 2 poin, menentukan bagian terendah janin dan menentukan apakah bagian terendah itu sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum.
Nah, berikutnya adalah level 4. Level 4 fungsinya untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin itu masuk ke dalam pintu atas panggul. Jika pada level 3 bagian terendah janin, baik kepala atau bokong, belum masuk pintu atas panggul, maka level 4 tidak perlu dilakukan. Jadi level 4 dilakukan apabila memang di level 3 bagian terendahnya sudah masuk ke dalam PAP. Berikutnya saya akan masuk ke tafsiran berat janin TBJ. Itu pakai rumusnya Johnson-Taussach. Itu dimana rumus TBJ adalah TFU dalam senti dikurang N itu bisa 13, 12, atau 11 dikali 155. Jadi kalau kepalanya atau bagian terendahnya belum masuk ke dalam PAP, kita bisa kurang 13. Terus kalau sudah masuk, kita bisa kurang 12. Gitu. Nanti dikali 155 plus minus 10%. Dapatlah tafsiran berat janin. Ditambah plus minus 10% karena belum pasti segitu, jadi ditambah plus minus 10%. Baik, slide ini akan menggambarkan tentang letak janin ya. Jadi ada data dasarnya, pada data objektifnya yang kita cek, pemeriksa cek, ada hubungan antara sumbu fetus dengan sumbu jalan lahir, punggung kiri atau kanankah letaknya, memanjang, melintang, atau oblik. Seperti bisa dilihat teman-teman di gambar ya, ada yang memanjang. Memanjang itu ada yang kepalanya di atas, ada yang kepalanya di bawah, ada yang melintang, atau malah ada yang oblik, miring. Berikutnya juga adalah data janin. Untuk data janin itu data objektifnya adalah terdengar DJJ, denyut jantung janin, pada daerah punggung, bukan bagian ekstremitas, tapi di bagian punggung janin itu kita akan bisa mendengar denyut jantung janin. Kalau janinnya tunggal atau satu, akan terdengar DJJ-nya satu di satu bagian. Kalau janinnya ganda, DJJ bisa terdengar lebih dari satu bagian. Menggunakan lenek, DJJ baru bisa didengar pada usia kehamilan 18-20 minggu. Kalau pakai Doppler bisa pada usia kehamilan minimal 12 minggu. Sedangkan untuk DJJ normal sendiri adalah 120 sampai dengan 160 kali per menit. Nah, janin hidup intrauterin atau ekstrauterin. Yang normal adalah intrauterin, di mana ibu tidak merasakan sakit saat bayinya bergerak di dalam rahimnya. Ibu merasakan gerakan pertama kali untuk primigravida itu pada usia kehamilan 18 minggu, sedangkan pada multigravida itu pada kehamilan 16 minggu. Gerakan janin biasanya minimal harus 10 kali dalam 24 jam. Yang lebih aktif harusnya lebih bagus. Berikutnya adalah gerakan janin di sisi kanan atau sisi kiri ibu ya. Ini data subjektif yang ibu rasakan. Ini untuk karakteristik kehamilan intrauterin, di mana akan ditemukan besar uterus sebanding dengan usia kehamilannya. Contoh, usia kehamilan 20 minggu, sekitar 2-3 jari di bawah pusat. Ya nanti saat kita lakukan pemeriksaan akan ketemu hasil yang sama. Kalau hamilnya janinnya ada di dalam uterus. Lalu tidak terdapat nyeri abdomen bagian bawah atau perdarahan pervaginam. Jadi nggak ada perdarahan, nggak ada nyeri pada bagian perut ibu. Nggak dijumpai juga ketegangan pada dinding abdomen bagian bawah. Ya. Lalu tidak terdapat ketegangan daerah adnexa pada pemeriksaan vagina bimanual. Jadi adnexa di sekitar rahim, di dalam rahim, bagian dalam. Saat dilakukan pemeriksaan bimanual itu menggunakan 2 tangan ya, satu tangan di luar rahim, satu tangan melakukan VT, itu tidak teraba ketegangan, nggak tegang. Nah, kalau ini adalah karakteristik kehamilan ekstrauterin, berarti hamilnya nggak di dalam uterus teman-teman, tapi di luar uterus. Nah, ukuran uterus tandanya nanti akan ketemu ukuran uterusnya lebih kecil dari perkiraan usia kehamilan. Harusnya kan uterusnya membesar ya kalau hamil yang normal, tapi ini enggak, tetap normal atau lebih kecil. Nah, biasanya ini adalah kelainan-kelainan yang terjadi. Ada kehamilan bukan di dalam uterus, tapi mungkin di tuba falopi atau malah mungkin di
ovarium gitu ya. Umumnya nanti akan terasa nyeri pada dinding abdomen bagian bawah dan juga bisa muncul perdarahan. Umumnya dinding abdomen bagian bawah tegang, terdapat ketegangan, ada massa pada aneksa pada pemeriksaan bimanual. Contoh adalah nanti kalau kita akan bahas lebih lanjut di topik pembahasan setelah UTS itu, contohnya adalah kehamilan ektopik, berarti kehamilan yang bukan di dalam uterus, lalu ada juga kehamilan mula hidatidosa, dan lain-lain. Ya, teman-teman, ini adalah contoh diagnosa pada ibu dan janin ibu yang sedang mengandung ya. Jadi kita bisa tuliskan diagnosanya adalah G1P0A0 usia kehamilan 31 minggu 3 hari. Diagnosa janinnya adalah janin tunggal, berarti nggak kembar, hidup, berarti DJJ-nya terdengar, intrauterin, berarti tadi ibu tidak merasakan sakit saat janin bergerak. Ya, salah satu contohnya. Lalu presentasinya kepala, karena kita teraba di Leopold 3-nya itu meraba satu bagian besar, bulat, keras, dan melenting, dan keadaan ibu dan janin normal. Nah, untuk menyimpulkan diagnosa harus ada data dasarnya, teman-teman. Data subjektifnya apa sampai bisa muncul angka G1, muncul kata-kata G1P0 dan A0. Oh, ternyata ibunya mengatakan bahwa ini hamil yang pertama, tidak pernah melahirkan sama sekali dan tidak pernah keguguran atau abortus. Data objektifnya apa? Areolanya puting susu, terlihat hitam, bersih, ada kolostrum, perutnya membesar, tidak ada stri. Nah, ini untuk contoh data dasar, data subjektif, tanggal kunjungannya kapan. Di sini tanggal 9 bulan Maret tahun 2021, HPHT-nya hari pertama hari terakhirnya adalah tanggal 1 bulan 8 Agustus tahun 2020. Tafsirannya adalah tadi pakai rumus Nigel, plus 7 min 3 plus 1. Ya. Lalu usia kehamilannya gimana? Tadi pakai rumus yang tanggal kunjungan dikurangi HT, nanti yang bagian bulan dikali 4 1/3. Nah, ini untuk presentase kepala akan terdapat data objektifnya itu di fundus teraba satu bagian besar, kurang bulat, lunak, dan tidak melenting. Sedangkan di atas simfisisnya pada level 3 itu teraba satu bagian besar, bulat, keras, dan melenting. Untuk janin hidup intrauterin, data subjektifnya adalah ibu mengatakan bahwa ibu merasakan pergerakan janin pertama kali pada usia kehamilan 18 minggu, lalu ada gerakan janinnya lebih dari 10 kali. Untuk data objektifnya, kita yang meriksa didapatkan DJJ 136 kali per menit, teratur dan kuat. Lalu kita melihat ada gerakan janin di abdomen. Untuk janin tunggal, data objektifnya itu teraba satu bagian keras memanjang seperti papan di sisi kiri perut ibu, lalu teraba bagian-bagian kecil janin di sisi kanan perut ibu, dan DJJ hanya kita dengarnya di satu bagian, namanya punktum maksimum ya, puncak dari DJJ itu kita dengar di kuadran kiri bawah pusat. Nah, jadi di sisi kiri perutnya ibu dan di bawah pusar. Untuk punggung kiri sendiri, data objektifnya itu teraba satu bagian keras memanjang seperti papan di sisi kiri perut ibu dan teraba bagian-bagian kecil janin di sisi kanan perut ibu. Di sini untuk keadaan ibu kita bisa lihat ada data objektif, ada nilai HB, ada lila, ada tekanan darah. Gitu. Jadi data objektif ini contohnya aja. Nanti kita akan lebih membahas lebih lanjut ya di pertemuan ke-7 harusnya untuk pemeriksaan kehamilan. Dan juga nanti ada pendokumentasiannya juga gitu. Jadi data objektif nggak cuma ini teman-teman, tapi pemeriksaan head to toe harusnya dituliskan semua. Baik, saya sudahi sampai sini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Teman-teman, untuk penghitungan usia kehamilan, untuk penghitungan tafsiran persalinan, teman-teman silahkan bisa langsung lihat ke link YouTube yang sudah saya berikan. Itu ya, jadi di situ ada video yang menjelaskan cara menghitung usia kehamilan dan juga cara menghitung tafsiran persalinan.
Tetap semangat belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.